buku Ar-Risalah juga saya terjemahkan dengan ketulusan. Ya. Maknanya yang tadi, agama itu menuntut kita ketulusan untuk berkorban, untuk berbakti, untuk mengabdi yang terbaik. Bukan yang setengah-setengah, bukan yang sedikit-sedikit, bukan. Dan uniknya An-Nasihah ini selalu beda dengan mubtada'nya atau dengan mausufnya. Contoh ad-din mudzakkar, an-nasihah muannas. Taubatan nasuha, taubatan muannas, nasuha wujudnya adalah mudzakkar. Imam An-Nawawi memberikan pengantar di sini surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini masih nyambung dengan bab-bab yang kemarin. Kita dituntut untuk mampu tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Menjalin komunikasi yang intens, yang harmonis, yang sinergis, yang saling respek, yang saling menghargai, bukan saling memojokkan, bukan saling menyudutkan, bukan saling memprovokasi, bukan. Itu tidak mungkin terwujud kalau tidak ada perasaan di kita innamal mu'minuna ikhwah. Kalau di satu lini manajemen masjid, ketua DKM-nya dengan bendaharana geus teu akur ngomongna, sudah tidak bagus komunikasinya, geus tara patunya tanya. Ketua DKM males nanya, da bendahara mah kitu cenah sedibejaan. Bendahara juga malas karena ketua DKM-nya begitu susah. Ini berarti tidak ada kesadaran dua orang itu bersaudara. Kalau merasa dia saudara kita, berarti ada perasaan saudara, ingin menyayangi, ingin mengayomi, ingin menghormati gitu kan. Yang disebut saudara itu. Tentunya konteks saudara di sini apalagi konteks orang Arab. Persaudaraan Arab di zaman itu persaudaraan, maaf ya, jahiliyah tanda kutip, mirip dengan persaudaraan bobotoh. Persaudaraan supporter, tinggal itu supporter Aremania ya. Perjuangannya memperjuangkan rekan-rekannya nepikeun ka wani ngalawan Arema gitu. Dununganana gitu. Bobotoh ya. Pokona mah asal katingali seragamna Persib, wah satu hati. Meskipun teteh santri jeung nu tukang mabok, meskipun ustad jeung preman ya, meskipun nu boga hutang jeung nu nginjemkeunana gitu, satu hati. Sudah cintanya cinta buta ikhwatun. Mungkin hari ini memang nilai ikhwah itu sedikit berkurang ya karena individualisme. Memang hari ini jangankan ikhwatul iman ya, ikhwah kakak jeung adik wae memang lobana para rase ya gitu, teu akur. Itu berarti degradasi moral yang sangat parah. Kita harus menjadikan ini sebagai standar ya. Kalau kita ikhwah, kenapa kita buntu, malas komunikasi dengan si A, dengan si B? Mun ketua cabang yang taskilna PC dengan PJ anu misalkan sok aya we oposisi teh kan. Lalu kemudian malas berkomunikasi. Ini karena tidak ada kesadaran ikhwah.
Kemudian wa qala ta'ala ikhbaron an Nuh surat Al-A'raf, wa an Hud surat Al-A'raf juga ayat 62 dan 68. Wa ansahu lakum uballighukum risalata rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kalau surat Al-A'raf ayat 68, Nabi Hud, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Bukan hanya Nabi Nuh, Nabi Hud saja, sesudahnya juga Nabi Sholih. Laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum, Nabi Sholih. Kemudian sesudahnya Nabi Syuaib, kan betul-betul Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Lut. Kalau Nabi Lut cuma sedikit 5 ayat. Satu lagi Nabi Syuaib. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa ansahu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafir. Jadi 4 nabi ini semuanya disebutkan ansahu, aku betul-betul nasihah kepada kalian. Jadi bukan nasihat, bukan nasihat mah mematahan banyak. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu memberitahu, ya. Tapi memang ada makna irisan. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu kan, atau bahasa Sunda, menunjukkan adanya ketulusan, ingin memberikan yang terbaik. Memang kadang kesel juga kita memberikan nasihat, usulan yang terbaik di grup, misalkan di musyawarah, tapi sok aya nemal gitu, tapi sok pika keuleuh. Saya sudah tulus, misalkan Bapak sudah tulus. Ya, nasihat itu menunjukkan ketulusan. Ya. Tapi makna an-nasihah dalam Quran hadis itu lebih luas. Ya. Dan para nabi semuanya ansahu lakum, nasahtu lakum, ana lakum nasihun amin. Ada ketulusan. Ini sanes gibahlanya, kami kan sekarang diberikan amanah mengurus pendidikan. Itu memang ragam lembaga pendidikan itu. Sampai ada bahasa dari atasan kami di Ustadz Tiar tentang satu lembaga yang sampai hari ini ya belum bener lah gitu ngurus nate gitu. Ya cenah mun aya nu piduwiteun dararatang, tapi giliran harus berkorban hayang nate cenah nyepah nu amisna we, tapi embung pahit. Tidak mau berkorban, inginnya yang manis-manis. Itu kadar yang bagaimana yang begitu? Ini menunjukkan tidak ada ketulusan. Ya. Saya bilang nu kitu mah kudu di PLKJ deui, senang aja di madrasah diniyah. Guru-guru di madrasah diniyah, guru-guru di TK itu puntennya ya rahasia umum lah. Gajinya kan paling sebulan 100.000, 300.000, hese yang 500.000. Tapi mereka ngajar tiap hari, jaba dicarekan ku orang tua santri, jaba budakna para raung. Yo itu kudu di training deui senang ngajar di diniyah ceuna. Seorang dai itu kan pewaris para nabi. Para nabi itu dari dulu dakwahnya nasihat. Ansahulakum, tulus mengabdi. Ma sa'altukum alaihi min ajr, ma as'alukum alaihi ajran. Tidak menuntut upah, tidak mengharapkan upah. Tapi bukan berarti tidak boleh menerima upah. Kata Nabi kan sudah kita bahas dulu, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Saya kasih standar kan, Nabi itu mengatakan itu sahabat yang membacakan Al-Fatihah lalu diberi 30 kambing. Mun kambing hijina 3 juta,
80 juta tah ieu Pak Haji ieu ketua DKM, ketua yayasan. Mantesna mere honor ka guru-guru ngaji teh sabulan. Tong sabulan tulah setahun 80 juta. Jadi kalau ya saya misalkan mohon maaf di sana agak gede lah dibanding yang lain. Aduh, cina gede-gede teh. Iya gede-gede teh kumaha mantes nage 80 juta cenah gitu. Ini minimal lah. Mun teu sakitu daek cenah. Ya, maksud saya teu daek saya enggak mau ngurus pesantren. Ini minimal begini. Jadi jangan merasa ada pengeluaran yang terlalu besar. Ini kan terasa oleh guru-guru puntennya SD plus, SMP plus, anu plus le, non plus mayarna, saha nu beungharna. Yayasan nu boga sakola, guruna mah anger we. Dan merasa mengorbankan uang yang besar. Padahal mereka berhak dengan itu. Tapi juga kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dai, jangan kemudian begitu. Nepikeun ka udah ada istilah banyak heureuna. Didinya mah base ustadna aya wae. Di ditu mah garing mantak ustadna tara aya wae. Puntennya udah ada yang minta jadwal tarawih ke saya. Ya. Taya tos pinu, aduh saya cuma tos pinu. Ana mah 20 poe di lembur. Cabangna ge can ngajadwal. Nah, tak bisa bahasa kitu. Tegenah gitu ya. Ari kanu jauh nya cenah didugdag kanu deket gitu. Jadi sebelum apapun ya dulu juga ke PD ngusulkan begitu, tapi kata PD sok cenah sesana nya geus we sesana. Kalau di PC ieu cerita jadwalna gitu. Ka jamaah gitu daek soalnya dulunya minta makanya sok tah. Oh cenah ngajadwal ustaz meneh hese tegenah teh kanu hatena teh. Ya. Makanya jadi saya yang menyodorkan. Tah cete dek jadwal gitu. Agar jangan ada bahasa. Ya, saya datang ke satu masjid, yang hemat saya itu masjid itu puntennya basuh lah gitu. Itu curhat dari ketua jam, aduh cenah ustaz alhamdulillah sumping ngajorhat teh urang mah dijadwal ku PD asa teu pernah teu datang. Nah, cete Pak Haji, di dieu mah cenah ustad anu tos manjing teh nu datang teh cenah badalna we gitu. Nu tos moyan teh badalna we cenah gitu. Ini kritikan lah buat kita ya. Ustadz Sodikin dulu saya masih ingat ketika pembinaan mubalik di Balai Kota zaman Ustadz Anwar ketua PD, itu kan beliau sederhana. Dulu mubalik cuma beberapa orang. Teu boga mobil, teu boga motor. Tapi tara kacaritakeun khutbah Jumat ustadna tara datang. Ayeuna cenah mubalik sabaraha cenah gitu saudara-saudara 400 baroga motor, baroga mobil. Tapi cenah meni rawing. Mubalikna teu dararatang gitu. Ini apa yang dicari? Termasuk ya kami selalu memberikan ketegasan. Nya dulu ditambah dulu mubaligin. Begitu nutara ngajar coret ya tepuguh tebutuh ustad nutara ngajar gitu. Sekarang pun di situ aksan begitu berani-berani meninggalkan tugas mengajar karena ada kegiatan di luar yang bukan tugas jamiah ya ngaji lah gitu coret gering mah dek dibere gitunya ditambahan. Kenapa? Seorang guru, seorang dai itu dituntut untuk ngasih, untuk tulus. Mun ayeuna di pasaran pesantren seandainya banyak laporan, seandainya nya duka benar duka cigana nya gitu.
Bukan satu pesantren saja. Ini saya kan keliling pesantren. Tarang ngalajar ustadna kamarana. Ustadna bisnisnya nggak satu bisnis mah bisnis bikin kanu lain. Masih banyak kadar-kadar muda. Ya. Iya mah dikekewek diurus teu bener kanu ngora ulah ini ada apa nih? Kenapa nggak ada ketulusan? Kenapa tidak ngajar? Ya. Makanya kalau ustadz nggak bisa konsisten, jangan ngajar di sini, coret. Saya mengancam begitu. Tuntut ketulusan. Ini puntennya guru kita Ustadz Rustaman dalam rapat meniporno cek abdi nya tuh ngajar di PD mah cenah 30.000 saja. Ai pengajian mah cenah minimal 300.000. Eta teh harita ayeuna mah moal lebih. Minimal 300.000 mending ngaji cenah daripada ngajar. Tuh guru kita Ustadz Rustaman. Dan saya kadang mun minta ngaji teh era ke Ustadz Rustaman. Ustadz Rustaman selalu ada, selalu hadir. Beliau ulama, wah tuh lebih luhur. Tapi kedisiplinan beliau dalam mengajar ini dituntut ketulusan. Dan kata beliau, ya cenah pengajian mah centang tujarara di ustad jamaahna nganungkul ya siraman rohani. Tapi itu juga penting. Ini mah di sini pijaradeun ustad, pijaradeun mubalik sampai ya hemat saya porno lah gitu. Nu kitu teh kudu diomongkeun. Tapi memang ini menunjukkan betapa nasihun amin di kalangan praktisi pendidikan dan dakwah harus dievaluasi. Hadisnya disampaikan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, ad-din an-nasihah. Agama itu menuntut ketulusan, menuntut pengorbanan yang terbaik, pengabdian yang total, yang sepenuhnya. Qulna liman. Nah, sahabat paham kan tadi juga nasihat itu memberikan yang terbaik kepada objek. Objeknya siapa saja yang harus dinasihah dalam konteks agama. Maka Nabi menjawab, lillah kepada Allah, wali kitabihi kepada kitabnya, wali rasulihi kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin kepada imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim dan kepada rakyatnya, masyarakat umumnya. Bagaimana bentuk ketulusan pengorbanan kepada Allah? Al-Hafidz Ibnu Hajar merincinya dalam Fathul Bari. Fan-nasihatu lillah wasfuhu bima huwa lahu ahlun. Menyifatinya dengan sifat yang layak. Allah itu Maha Pemberi rizki. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Ngadoa cenah teu dijabah taat teu nasihat teu tulus. Warraghbatu fi mahabbihi bi fi'li ta'atihi, selalu bersemangat meraih cinta Allah dengan melakukan ketaatannya. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Standar cinta itu di amal sunat. Jadi kalau kita masih malas beramal sunat, berarti can nasihah, belum pengorbanan yang tulus. Warahbatu min masakhitihi, dan takut dari murkanya, bitarki ma'siyatihi, dengan meninggalkan kemaksiatannya. Semalam kan kita rutin tiap malam Kamis bahas Bulughul Maram, pas sekarang sedang bahas fikih ekonomi. Eta nu rame teh beresna. Ya. Wah, cenah di dieu kieu dagang teh. Karena semalam berkaitan juga dengan potong memotong. Wah, cenah abdi ya Pak Ustadz pengalaman jadi kepala sekolah. Wah, gitu. Setoran teh naon teh. Saya cenah pengalaman jadi penulis soal Ibtanas. Tuh intrik-intrik.
na teu sararieun cenah. Cek ngalala bro. Kasieun ka Allah. Justru cenah saya dulu sampai dibilang kamu bodoh cenah. Ini udah jelas piuntungan cenah gak mau cenah. Itu saha nu bodoh. Kemudian wal jihad fi raddil asina ilaih, dan berjihad melawan orang-orang yang ahli maksiat. Nah, jadi makanya di ayat-ayat Al-Qur'an patokan surga itu jihad. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum dan seterusnya. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walijah. Jihadnya harus betul-betul tulus, tidak banyak berkolaborasi dengan orang kafir. Kalau masih berkolaborasi berarti belum tulus. Kemudian yang kedua, nasihah kepada kitab. Wan nasihah li kitabillah ta'allumuhu, mempelajarinya. Kitab Allah mempelajari itu 30 juz ya. Ayeuna mah enggak bisa offline, online juga banyak. Setel tahu kan TV teh badag, jadi asa ngaji di imah teh. Setel YouTube ini. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya ya. Memang tidak mungkin semua orang sama, tapi Nabi menuntut kita sama standarnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bapak ibu harus sampai pada titik mengajar Quran. Kalau belum bisa mengajar Quran berarti can nasihat. Cuma memang ngajarnya itu beda-beda nya. Aya nu ngajar di perguruan tinggi, ada yang mengajar di madrasah diniyah, ada yang mengajar di keluarga, itu minimal. Di keluarga kita ajarkan Quran. Mengajarkan Quran bagaimananya? Wa iqamatu hurufi fit tilawah, benar membaca hurufnya dalam tilawah. Nah ini punten banyak ya, bapak ibu sing nasihah, sing tulus diajar ngaji teh meskipun susah keun we da, justru ku susahna eta dapat pahala teh. Kata Nabi kan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Quran itu bersama malaikat yang tertinggi. Dan walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fi, itu orang baca Quran tapi terbata-bata loba salahna, falahu ajron, 2 pahala. Jadi kalau karena dahabi mah teu bisa jadi tara ngaji, enggak mau belajar, ini enggak mau pahala, ini enggak tulus. Keun bae teu bisa oge. Cuma memang mungkin nanti DKM di klaster-klaster lah. Klaster orang-orang tua tung dijikeun jeung nu ngarora nya. Geus kolot teh gengsina tinggi. Wa tahriruha fil kitabah, menulisnya. Jadi kalau kita menulis disebarkan itu berarti pengabdian yang tulus. Kalau kita enggak mampu menulis, gak menyebarkan, berarti itu gak ada pengabdian yang tulus pada Al-Quran. Cenah Ustaz saya gak bisa nulis, atuh pirage status WhatsApp ketik 5 kata status, kan nu sudah tahrir. Gede pahala nomor nyen WhatsApp temen orang Islam. Karena membuat kita bisa tahrir, menyebarkan pesan-pesan bijak. Kutip ayat Quran, maksudnya ini kayak almarhum Ustaz Eka. Kang cita bersikat padat periode cenah urang menulis jika ente teu bisa, lain teu bisa teka waktuan. Kitu we kutip Quran, simbolkeun share gitu. Dina WhatsApp, dina Facebook. Pokoknya ada menyebarkan tulisan. Wa tafahumu ma'anihi wa hifdzu hududihi wal amalu bima fi. Memahami maknanya, menjaga hukumnya, mengamalkan kandungannya. Wa dzabu tahrifil mubtilina anhu, dan mengenyahkan penyimpangan-penyimpangan ya. Ini kita harus komitmen, lain rese lain ya. Kalau memang udah orang terang-terangan
Komo jadi forum ulama. Ini Quran fikih klasik mah sudah bukan zamannya lagi, sekarang mah zamannya piagam PBB, berarti orang dek cicing. Kita bersuara karena kita nasihah, ingin membela Quran. Baiklah rese. Sia-sia aing nggak bisa. Ya, itu berarti nggak ada nasihat. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada Rasul, ta'zimu, mengagungkannya, wa nasruhu hayyan wa mayyitan, menolongnya baik ketika hidup atau sudah meninggal. Menolong agamanya kan, itu menolong Rasul juga. Wa ihya'u sunnatihi bi ta'allumiha wa ta'limiha wal iktida'i bih, dan menghidupkan sunnahnya dengan mempelajarinya, mengajarkannya. Ini harus ada di masjid-masjid itu kajian hadis, ya. Kajian Qur'annya yang basisnya hadis, atau memang ada kajian hadis, sunnah, adab-adab itu harus diajarkan dan mengikutinya. Jangan sampai diajarkan nggak ada teladannya siapa. Kemudian nasihat kepada pemimpin, i'anatuhum ala ma hamalul qiyamah, selalu membantu mereka. Kalau dalam hadis, meskipun pemimpinnya Jokowi, SBY, Megawati gitu, Gus Dur, nya disebut kalau babi. Meskipun pemimpinnya tidak sesuai standar kenabian, meskipun pemimpinnya dolim, ya. Itulah bentuk nasihat kita. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kita memecah belah jamaah, nanti akan ada yang mati jahiliyah. Logika NU di bab itu, aduh, jadi disebutkan NU-nya punten. Pas. Nyontokeun ISIS, buat apa kita kemudian melawan NKRI, Pancasila, hayang dihilafahkeun internasional, kalau ternyata jadi mitatan jahiliyah. Memang nggak boleh. Tapi yang jadi kita persoalkan teh, kenapa rujukan piagam PBB? Kan jelas diomongkan ku ketua umumna, agar kita bisa merujuk HAM yang universal. HAM yang universal itu kadituna LGBT, ya. Kadituna legalisasi miras, karena ini hak asasi manusia. Legalisasi zina, nyapaingan pasal-pasal perzinahan bisa lolos. Itu ya yang kita tolak. Di satu sisi iya, kita nggak boleh berpikir menggulingkan NKRI, komota menangnya guru orang panasir, itu kasar nama lah. Kita harus tetap brengsek-brengsekna presiden, gubernur, wali kota, bantuan semampu kita. Itu nasihat kita kepada pemimpin. Karena kalau pemimpin ini hancur, nanti masyarakat hancur. Ya. So ketika Soeharto lengser, hancur kan, ekonomi hancur, polisi nggak punya kekuatan, tentara nggak punya kekuatan, preman yang berkuasa. Jadi daripada begitu, kata Imam Ibnu Taimiyah, lebih baik kita taat kepada pemimpin dolim dibanding tidak ada pemimpin. Termasuk pemimpin di sini pemimpin ijtihad, para ulama. Nasihat kepada mereka menyebarkan ilmunya, menyebarkan kitabnya. Ya. Saya sering ditanya, Ustaz can nulis di buku, puntennya jadi curhat. Sok atuh kari udah butuh modal. Tulis kirian magis loba kitab teh. Ya. Butuh modal atuh minimal 20-30 juta jeung eta hese payu buku ayeuna teh karena sudah zaman. Ya. Tapi memang butuh. Nyetak minimal 1.000, ai payu paling banter 500, udah bawa balik modal hese. Ya. Jadi buku-buku saya yang sudah sama itu di mana-mana juga begitu. Tari salah. Entah mun ayeuna mah sepanjang saya diri salah nggak pernah untung nate kayak setahun sekali ngajual almana kakara rugi lain untung, rugi nah katutupan gitu. Susah dan memang butuh yang namanya menyebarkan ilmu, dan ku persis gitu dibubarkan risalah tidak menguntungkan karena itu kewajiban menyebarkan ilmu itu. Ya.
Benar banyak jadi curhat. Kemudian yang berikutnya nasihat kepada umat Islam. Nah, nasihat kepada umat Islam artinya tulus. Di antaranya disebutkan juga di dalam hadis berikutnya dari Jarir, saya berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan sholat, membayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan tulus ke setiap muslim. Catatannya, saya sering sampaikan, jangan ada istilah baiat berat. Beratnya naon? Ya cenah kita jadi terikat. Lihat isi baiat apa? Isi baiat apa nu halus? Memang lamun teu baiat menang dilanggar. Contoh ini, sholat, zakat, tulus ke setiap muslim. Memang kalau tidak baiat berarti menang ninggalkeun sholat, anger we doraka. Baiat itu ikatan sosial agar kita selalu teringat. Eta hungkul. Contoh baiat santri dibacakan tiap pagi. Memang kalau tidak baiat berarti santri bebas, tidak beradab, anger we doraka. Terikat dengan adab. Ya. Kalau bapak acan-acan can sanggup geus sanggup tong nyebut-nyebut mau baiat tuh sarua jeung ngarusak syariat. Baiat itu membantu kita mengingat-ingat. Ya. Nah, yang unik ini an-nusilikuli muslimin itu Jarir selalu mengamalkannya dalam transaksi karena Jarir pedagang. Beliau itu pernah membeli kuda pegawainya 300 dinar. Datang lagi ke penjualnya. Ini kenapa 300 dinar? Ini enggak layak 300 dinar. Ini layak 500 dinar. Bahkan udahlah 800 dinar. Sok bapak menawar kaluhur ka handap. Tuh saya heureuy di PPJ CT boga dunungan meni HD jadi nawarna si Raja Tega gitu. Cenah kudu kaharti. Teu tega CT urang mah nya. Sesama jamiah nya, sesama PC, PD, PW tawar menawar atuh. Justru itu cenah jamiah jadi tong mahal teuing. Wanus ilikuli muslim, tulus. Ya kan karena memang ada orang menjual itu butuh uang. Jadi dia jual murah. Bapak jangan mempang-mempeng. Justru dia jual butuh uang itu keripuh. Kalau memang bapak tahu ini harganya nggak layak 50 juta, ini layak 100 juta gitu pak, itu bukti anusulikuli muslim. Lamun tuh gitu, wah cerembang-bang, ya butuh murah, beli ya berarti tidak tulus ya kepada setiap muslim. Termasuk yang disebutkan di hadis berikutnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Tapi minal khair dalam riwayat lain dalam hal kebaikan. Bukan berarti karena merasa saudara diri sendirinya motorna dipakai ku urang sak ngeunahna nya. Tipina digadekeun ku urang kan merasa barang saudara barang sendiri. Itu mah tidak al khair, justru merugikan, menyusahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.